Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Cak Hidup 321. Dalam video kali ini kita akan sharing membahas tentang budidaya belut ya. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah modal, dan yang kedua adalah tekad ya. Tekad itu kita punya tekad dan punya modal. Yang kedua, yang ketiga adalah target ya. Target dimana kita akan membuat kolam itu tujuannya untuk apa? Untuk hobi-hobian atau untuk skala budidaya, untuk penghasilannya, seperti itu. Nah, sebelum kita menyiapkan kolam memang kita harus belajar dulu ya, bisa lewat online atau kita sering main-main ke sawah untuk mancing. Kalau tidak ada sawah ya kita main-main aja di online ya, di YouTube. Kita melihat, kita sharing-sharing di channel-channel teman-teman yang membahas tentang budidaya belut, karena di sana juga banyak yang membahas budidaya belut, baik media lumpur maupun media yang tidak menggunakan lumpur alias cuma air saja ya. Di sini saya akan membahas media yang menggunakan lumpur atau yang tidak menggunakan lumpur. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kolamnya ya. Kolam kita siapkan dulu, ukurannya bebas, dan untuk jumlahnya meskipun hobi harus lebih dari satu ya. Karena apa? Nanti kalau ada perkembangannya itu tidak sama belut itu ya teman-teman. Nanti bisa kita ambil, kita pisahkan. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kolam harus kita buat semirip mungkin dengan alam ya. Ini yang menggunakan lumpur ya. Kolam media lumpur harus kita buat seperti aslinya atau alam belut yang kita ambil gitu. Dan untuk proses berapa lama kolam itu bisa dipakai tergantung dari teman-teman itu membuat medianya. Kalau misalnya lumpur sawah saja yang kita ambil itu 1 minggu sudah bisa dipakai ya. Pertama yang kita lakukan adalah menumpuk atau membuat kolam itu sendiri. Kemudian kita aliri air ya, kita rendam lah, nyemak-nyemak gitu. Terus setelah 1 minggu kita buang airnya dan kita ganti. 1-2 hari lagi bisa kita isi dengan belut. Nah, catatan di sini belut harus kita seleksi dulu sebelum masuk ke kolam media lumpur ya, karena belut yang kurang sehat akan lama-lama akan mati ya. Nah, untuk penyiapan pakan bisa disiapkan di tempat terpisah ya teman-teman. Nah, tempat terpisah itu bisa kita bisa menggunakan rak model rak ya, untuk cacing, untuk ternak cacing ya. Kalau media lumpur harus memang lebih mudah memberi makannya, harus pakai cacing. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita budidaya belutnya itu di air saja ya. Dengan air saja itu perawatannya atau awal mulanya itu memang simpel sekali ya, sangat mudah. Kenapa? Yang kita siapkan adalah wadah, kemudian air. Nah, itu. Yang ketiga, pakan harus tempe, itu yang biasanya akan menjadi kendala. Nah, di sini kalau kita
mau membudidayakan belut media air saja, kita harus punya stok pakan yang banyak ya. Stok pakan, jadi kita budidaya belutnya itu di air saja ya. Dengan air saja itu perawatannya atau awal mulanya itu memang simpel sekali ya, sangat mudah. Kenapa? Yang kita siapkan adalah wadah, kemudian air. Nah itu. Yang ketiga, pakan. Pakan harus tempe, itu yang biasanya akan menjadi kendala. Nah di sini kalau kita mau membudidayakan belut media air saja, kita harus punya stok pakan yang banyak ya. Stok pakan, jadi kita bisa membuat tadi kotak-kotak atau rak-rak. Kita bisa membeli cacing 1 kilo, kemudian kita pelajari dan kita kembang biakan, nantinya bisa dibuat untuk makan belut secara terus menerus, dan itu akan lebih irit daripada kita harus membeli pelet ikan ya. Yang sejatinya di sini pelet ikan itu ya cukup bagus ya. Pelet ikan nantinya kita bisa campur dengan cacing, itu nanti perkembangannya akan lebih bagus timbang kita diberi makan pelet saja ya kurang bagus, karena belut memang pakan alaminya itu sejenis pakan hidup ya. Pakan pelet ikan itu kan memudahkan penghobi untuk memberi makan ya. Nah kemudian sampai saat ini ada yang berpendapat ya gitu ya teman-teman, kalau belut mau makan pelet semua nanti harganya akan anjlok seperti ikan lele. Padahal gimana ya, pakan pelet itu semakin hari semakin meninggi harganya, harga belinya ya, harga jual ada harga belinya juga semakin tinggi untuk pakannya sendiri. Kenapa kok bisa anjlok? Nah di sini kan kita ada permainan dari pedagang ya, atau tengkulak, atau memang pasarnya yang kita kurang tahu ya. Seperti itu, memang pasar kita selalu begitu, tidak perikanan saja semua, beras juga, pupuk juga sama seperti itu ya. Memang gimana ya, dari kita pas yang kenapa bisa anjlok harganya itu. Nah bukan penyebabnya bukan pelet ikan, di situ banyak petani-petani, peternak, petani lele yang beralih ke pakan alami, pakan organik. Nah di situ akan menimbulkan jumlah produksi yang cukup tinggi, jadi daya beli kita melemah, jadi itu yang membuat harganya anjlok ya. Menurut saya sih bukan karena belut mau makan pelet terus harga belut anjlok, terus lele karena lele makan pelet terus harganya anjlok. Itu adalah pendapat yang salah menurut saya. Penyebabnya adalah dari kita sendiri, baik penjual atau
tengkulak atau pembelinya. Dan di situ ada permainan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini sharingnya ya. Semoga kita sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan selalu semangat